Iya, kan ini INKP ini kan Pak Ada laporan kameranya, keuangan. Pak. Eh, ya lupa sorry. Oke, silakan Pak Steven. Laporan keuangan yang baru dirilis kan hasilnya bagus Pak, Iya. sama hampir sama seperti kuartal ke-1. Menurut Bapak prospek INKP untuk kedepannya bagaimana? Dan kalau misalkan Bapak disuruh milih harta atau INKP, Bapak pilih yang mana? Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa harus milih salah satu? Oke, itu saja Pak. Thank you. Sebenarnya gini ya, ini kita kan nggak bisa begini karena satu saham targetnya jauh, sedangkan saham yang satu lagi targetnya dekat. Ngapain kita beli yang targetnya dekat itu? Sekalian aja seluruh duit masukin ke saham yang targetnya jauh ini, yang potensi profitnya 45% ini. Tapi kan nggak bisa begitu, Pak. Kita bisa bilang INKP targetnya segitu, tapi ada nggak jaminan bahwa dia akan naik sampai setinggi itu? Tidak ada. Terus harta potensinya 300. Tapi bisa nggak dia naik lebih tinggi dari 300 itu? Bisa. Paling gampang PMMP lah. Kalau pasti ngikutin saya kan awal-awal bilang PMMP itu targetnya berapa sih? 400, 450. Sekarang berapa PMMP? 500. Nah jadi nggak bisa seperti itu. Nah cuman balik lagi, kita tetap harus melihat faktor risk and reward. INKP ini meskipun di masa lalu sering naik tinggi, tapi dia sering jeblok juga. Waktu zaman-zamannya dulu tahun 2016, 2017 dia pernah naik sampai 20.000, tapi setelah itu dari 20.000 itu dia jeblok sampai sempat 3.000 waktu di bulan Maret 2020 itu. Jadi yang cuan banyak, tapi yang rugi juga banyak dari INKP ini. Kemudian ownernya juga Sinarmas kan, itu reputasinya tidak terlalu bagus lah. Kalau dari pengelolaan perusahaan ya. Kemudian apa namanya? eh dari sisi kinerja, dari sisi bisnisnya, pulp and paper itu bukan bisnis yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Itu agak-agak rumit. Bahkan harga pulp and paper di mana juga kita nggak tahu nyarinya di mana. Agak susah gitu. Terus yang terakhir adalah track record kinerja. INKP ini satu kuartal labanya naik, besok labanya turun. Nggak susah gitu loh nebaknya gitu loh. Jadi meskipun valuasinya murah, tapi kan kalau labanya turun ya sahamnya turun. Nah sekarang kita bandingkan dengan harta. Harta ya, track recordnya gimana selama ini 5 tahun terakhir? Bagus Pak. Ownernya bagaimana? Ya dia hanya usaha emas saja, tidak ada usaha yang lain. Bukan usaha emas ya. Emas itu harus dibedakan. Ada tambang emas dengan perhiasan emas. Yang harta lakukan itu dia beli emas lalu dibikin jadi perhiasan dijual lagi. Jadi dia itu lebih mirip perusahaan dagang, bukan perusahaan manufaktur, bukan beda. Nah, lalu bagaimana dividennya? Wah, royal. Kemarin dia bayar dividen 8 perak lumayan kan? 8 perak itu kan berarti yieldnya sekitar 3%. Dan tiap tahun dia bayar. Prospek kedepannya bagaimana? Cukup cerah. Karena dia lagi banyak ekspansi, termasuk masuk ke usaha emas batangan. Jadi bukan lagi perhiasan, tapi emas ini sudah menjadi instrumen investasi. Dan apa namanya? Sekarang banyak orang mulai, kalau saham itu kan ribet ya, harus belajar segala macam. Tapi kan kalau emas tinggal beli simpan seperti itu. Jadi ini bisa menjadi potensi bagi harta ini. Nah, lalu terakhir harga sahamnya secara nominal cuma 200 perak. 200 perak ini artinya apa? Artinya secara nominal lebih enteng naiknya dari 250 ini. Jangankan ke 300, ke 500 juga bisa. Dari 250 ke 500 berarti berapa persen Pak Stephen? 100% kan? Iya kan? Ya Pak. Nah, sedangkan INKP kalau misalnya dari apa? 6.000 7.000 lah. 7.000 untuk naik 100% juga berarti kan harus ke 14.000. Sedangkan nominalnya gede. Sedangkan sahamnya juga ramai. Jadi berat gitu untuk bisa naik segitu. Harus banyak orang masuk baru sahamnya naik. Harta enggak. Tapi dia tidak liquid juga, dia cukup liquid. Jadi kita bisa beli cukup banyak. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka dalam rangka diversifikasi,
INKP kita beli, harta juga kita beli. Tapi secara porsi, saya tetap lebih suka harta. Jadi harta kita pegang misalnya 10 juta, tapi ya INKP 7 juta aja lah. Seperti itu. Tapi soal yang mana yang cuannya paling gede, ya itu kita nggak tahu. Kita tetap melihatnya dari risk and reward. Secara risiko, harta lebih rendah dibanding INKP. Bisa saja nanti INKP yang naiknya lebih tinggi, tapi bisa juga harta yang lebih tinggi. Tapi harapan saya ya mudah-mudahan dua-duanya profit, ya kan? Dan kalau itu ya udah bersyukur aja lah, karena bisa juga dua-duanya turun, bisa aja kan? Atau salah satunya turun. Tapi saya optimis untuk saat ini INKP dan harta, karena kinerjanya sama-sama bagus di kuartal 2, maka dalam beberapa bulan ke depan prospeknya cukup bagus. Kurang lebih seperti itu Pak Steven. Ya, cukup. Oke, Pak.